Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Kenapa? Ayat ini penting. Apabila di kantor gubernur ada perintah gubernur yang harus dibaca tiap pekannya, berarti perintah dan anjuran ini sangat penting. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini pun sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Woi, jangan kamu mati ya, berarti mati mau-mau kita. Mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, gubernur, keras-keras. Kau yang bilang ya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, wahai rakyat Aceh, kalian lahir dalam keadaan beragama Islam, nikah syariat Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam? Banyak. Siapa mereka? Contoh aja dia, jangan marah. Contoh, sabung ayam didapat sama polisi. Wah, ini tukang judi. Kejar sama polisi. Jangan lari, masih lari. Dikejar polisi, susah didapat. Kenapa? Polisinya besar perutnya, nggak bisa lari. Ada juga polisi saya lihat besar perutnya, nggak nyambung. Kurang olahraga ini. Kejar, jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan. Dor, tembak ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Polisi tembak kakinya. Duh! Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya di temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Kakinya aku tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok, kena kepalanya. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan musuhi polisi. Polisi itu orang baik, polisi kita. Oh ibu, rumah dirampok, harta dijarah, suami dibunuh, anak gadis diperkosa. Ibu tahu ciri-cirinya, ibu tahu pelakunya. Bu lari ke kantor polisi, tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, ini orangnya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuh polisi. Adik-adik remaja, anak-anak remaja, motormu hilang, siapa kau cari? Ketua DPR? Tidak dapat. Siapa kita cari? Polisi. Ayo, saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa maju, tidak bisa gerak. Saya baca surah Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Kita bisa acara seperti ini aman dan terkendali, jasa-jasanya polisi. Kalau polisi tidak keluar kasih izin, tidak jalan Pak. Polisi, makanya jangan musuh polisi.
Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak sekolah diminta jagoannya, itu polisi film India. Pur, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Hidup polisi. Termasuk polisi Satpol PP, polisi setengah. Ada salam dari Pak Kapolda. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena beliau di kantor sekarang ada penyerahan DIPA yang beliau wajib hadir di acara tersebut. Sehingga beliau sampaikan kepada saya, mohon sampaikan salam hormat saya Pak Ustadz kepada jamaah yang hadir. Tadi beliau undang saya ke kantor. Insyaallah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan untuk hadir maulid seperti ini di medsos, surat resmi dari wali kota, setan menggoda kita, tidak usah kau hadir, tidak usah kau hadir, jauh, panas, matahari, terik matahari, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang. Maka alhamdulillah Bapak Ibu datang di tempat ini, berarti berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Alhamdulillah Bapak ini semua berhasil mengalahkan setan di rumah. Tapi apakah setelah sampai di lapangan ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Nah, maka orang yang pegang HP adalah orang-orang yang kena godaan setan. Orang sudah ceramah masih juga setan itu HP-mu. Woi Bu, woi, sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika ceramah temannya setan, masih dia pegang, maka bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Simpan HP Bu, simpan dulu Bu, simpan dulu. Woi, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, kencangnya. Simpan. Woi Bu, simpan. Pasti kalau ibu pegang HP bukan ceramah yang disimak, HP-nya terus. Karena di Makassar Ibu, kan penggemar saya ini kan banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratul maut. Saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu membelakangi. Dalam hati saya, barusan ada orang ceramah, saya dia belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Lalu dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das atletik. Saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Sudah itu dia kejar lagi saya. Ustadz, boleh selfie? Ini pekerjaan paling susah. Orang keringatan, capek disuruh selfie. Dan harus dilayani. Kalau tidak dilayani, update status Ustadz sombong dari Makassar. Sudahlah kita selfie. Ayo Ustadz selfie. Ulang kabur Ustadz. Udah ulang lagi. Ulang Ustadz kabur. Bukan kabur, mukamu yang kabur. Bukan HP yang rusak, muka. Simpan Ibu, bisa simpan HP-nya dulu? Bisa? Bisa? Nah, saya jelaskan kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah. Ini Bu, doktor saya ada dua. Satu diantaranya doktor di bidang komunikasi massa. Saya sekolah ke luar negeri tentang media sosial. Saya sekolah itu Pak. Ternyata saya pelajari di media sosial Indonesia ini ada orang yang menunggu-nunggu ulama kecoplosan ngomong, dia share sehingga dia cari duit dari itu. Contoh paling akbar, contoh paling dekat, guru kita Abdul Somad. Beliau ceramah secara langsung ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau jawab, haram apabila azan berkomandan kalian masih catur. Dipotong masih caturnya. Akhirnya marah seluruh pemain catur di Indonesia. Padahal dipotong. Haram apabila azan masih berkomandan kalian masih main. Saya ditanya, Ustadz Dasat, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Betul Ustadz, haram. Kok bisa? Kau bunuh Pak, kau Perdana Menteri sama Raja. Kan tidak bisa menang kalau tidak bunuh Perdana Menteri. Nah, membunuh haram.
Maka tolong disimpan dulu HP-nya, kita dengar ceramah baik-baik. Bisa? Maka idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak PLT Gubernur yang saya muliakan, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saya hormati, tuan-tuan guru alim ulama yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat-lihat itu, saya bilang, Pak Wali, kenapa tidak ada fotonya Pak Gubernur? Beliau jawab, Ustadz, kalau ada fotonya gubernur hancur kita. Kenapa? Langsung kita jelek kalau ada gubernur di situ. Karena gubernur ini gagah dan tinggi. Oh, saya bilang, oh begitu, pantas ya. Saya bilang, untung kalau ada gubernur di situ langsung jelek kita bertiga, Pak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pertama yang saya mau sampaikan, waktu yang sangat ringkas dan kita kepanasan. Siapa, berapa nomor punggungnya Lionel Messi? 10. Berapa? 10. Oh, 10. Bapak Satpol PP, berapa nomor punggungnya Ronaldo? 7. Ibu-ibu, berapa nomor punggungnya Neymar? Nah, ada yang tahu? Hampir semua tahu. Saya mau tanya, ibu-ibu, siapa nama anak bungsunya Nabi? Saya kasih hadiah. Ayo, nih, bapak-bapak polisi, berapa anaknya Nabi? Du, Tam, Tu. Bingung aku? Ayo, nomor punggungnya Ronaldo kita tahu, nomor punggung Lionel Messi kita hafal. Begitu siapa nama anaknya Nabi kita tidak tahu, berapa anaknya Nabi kita tidak paham. Maka inilah tujuannya maulid. Kita datang dengar cerita. Untuk apa? Setelah kita dengar cerita, kita paham. Setelah paham, kita berdoa. Mudah-mudahan yang kita tahu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tidak mungkin kita bisa contoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Saya dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri. Saya pergi ceramah maulid ke New York, ke Italia. Semua temanya sama. Dengan maulid kita mencontoh Nabi. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Dulu nenek-nenek kita, bapak kita cepat sekali perkenalkan Nabi kepada kita. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan tendang kiblat karena Nabi tidak menendang kiblat. Nah, kalau kau kencing jangan kencing berdiri karena Nabi jongkok. Nah, kalau kau masuk masjid kaki kanan dulu karena itu sunnah Nabi. Itu dulu. Sekarang ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, anak. Ayo. Dulu ibu-ibu kita memperkenalkan sejarah Nabi dengan cara apa? Lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya ibu saya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Dia lanjut, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Biren atau Loksmawe? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? PLT Gubernur atau Wali Kota? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Kapolda Gubernur, pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu lagunya begitu. Dulu.
Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo yo ayo, yo ayo, yo ayo, beleng-beleng. Ayo, katanya majelis taklim tiap bulan dengar pengajian, seragamnya cantik, tapi lagunya apa? Olahraga campur-campur laki-laki perempuan. Silahkan olahraga, tapi jangan campur-campur laki perempuan. Olahraga di kantor wali kota di depannya, laki-laki di belakang, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, roknya sempit, nyanyilah dia. 1, ibu di depan 2, 3, bapak-bapak di belakang 4. Mana tidak hancur? Yang ketawa saya serius ini. Nyanyi putar ke kiri, no, kanan ke kanan, beleng-beleng. Kalau cinta sama Nabi, ya perkenalkanlah lagu-lagu Nabi. Isra Mi'raj, ibu-ibu kita dulu menyanyi 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagu ibu dulu. Pulang suaminya, apa lagunya? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Sekarang ibu-ibu pulang lagu suaminya apa? La 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 la, panggil aku si Jamai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah ini tujuannya maulid. Maka saudara-saudara sekalian, mohon maaf, saya bukan mengintervensi warga Aceh. Saudara-saudara yang tidak maulid, silahkan. Saudara-saudara yang tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Saudara-saudara yang tidak mau tahlilan, silahkan. Tapi tolong hargai juga saudaramu yang mau maulid. Kamu tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tapi tolong jangan kau tuduh orang yang maulid dan Isra Mi'raj sesat. Saya sudah melihat Pak di Sulawesi, sedih saya lihat orang Aceh ribut di masjid. Sama-sama kita orang Islam. Apa Bapak tidak belajar dari GAM dulu? Ribut kita ke GAM ditembak sama tentara, kita tentara ditembak sama GAM. Apa Bapak tidak capek ribut seperti itu? Sekarang hilangkan, jangan lagi ribut gara-gara perbedaan mazhab. Yang mau maulid silahkan, yang tidak mau maulid silahkan. Ini sekarang ada anak muda baru belajar agama 3 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya, semua masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Kayaknya ini gampang. Neraka jadi cerita semua Pak. Bid'ah jabat tangan tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah doa bersama tidak ada pada zaman Nabi. Maulid tidak ada pada zaman Nabi. Sini. Kalau kau bilang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah sesat masuk neraka. Sini kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau katakan bid'ah, jangan kau ceramah pakai medsos. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau alasanmu tidak pada zaman Nabi, nih sini dulu. Nabi dari Madinah ke Makkah pakai haji, pakai apa? Onta. Berarti yang pakai pesawat bid'ah. Maka silakan kau dari Loksmawe ke Jeddah Deonta 17 tahun udah sampai Kodongok. Ini kita ribut. Saudaraku, mari saling memahami. Kita tahun 90 ke bawah, 2000 ke bawah, orang berbeda pendapat tidak ribut. Tidak ada saling memaki, tidak ada saling menghina di mimbar. Dulu saya kecil, sholat subuh, Allahu Akbar. Tiba-tiba di samping saya tidak kunut. Oh, kita cuma dalam hati Muhammadiyah. Selesai.
Iya toh, orang meninggal tidak tahlilan malamnya, Muhammadiyah selesai, kita tidak ribut. Ini sekarang la haula wala quwwata illa billah. Saya berharap saudara-saudara sesama muslim, mari saling menghargai. Kalian sesama muslim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan jangan engkau bercerai-berai. Belajar sunnah bagus, belajar tafsir hebat, tapi kalian belajar tafsir, belajar sunnah hanya mencari-cari dalil menyerang sesama muslim, mengkafir-kafirkan sesama muslim. Nabi jelaskan baunya surga kau tidak dapat. Silakan belajar sunnah, silakan belajar hadis, jangan saling menjelek-jelekkan. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustaz Tas'ab? Bicara-bicara sunnah kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Yang mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sekarang ada jenggot yang marah-marah sama saya. Saya sudah kasih obat Pak Gubernur, nggak tumbuh-tumbuh. Malah marah istri saya di rumah. Apa ini Ustaz? Kasih kotor-kotor bantal. Satu. Mari sikapi maulid ini dengan baik. Coba dengan maulid seperti ini, alhamdulillah Bapak bisa lihat Ustaz Tas'ab. Yang tadinya cuma dilihat di WhatsApp, yang tadinya kita lihat di YouTube, yang tadinya kita cuma lihat di TV, alhamdulillah bisa ketemu langsung. Cuma saya ketemu langsung ada juga yang mencela saya. Kecil aja orangnya. Yang lebih jengkel lagi Pak Gu, pas lewat dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Itu dua, waktu yang sangat ringkas. Nabi dakwah, makin hari makin banyak pengikutnya, dibully, dimaki, disiksa. Akhirnya kafir Quraisy mulai stres, rapat. Abu Jahal berkata, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad makin hari makin banyak pengikutnya. Kita apain ini Muhammad? Ketua sidang, ya kita sogok aja, kasih duit, kumpul, kasih Muhammad. Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih uang habis perkara. Ada begitu di sini? Hati-hati, pilkada banyak yang menyebarkan duit. Saudaraku, perbaiki ini Aceh dengan menolak politik uang ketika pilkada. Jangan mau disogok. Kalian disogok 300.000, kalian tidak akan kaya. Tapi percaya dengan 300.000 itu merusak sistem yang ada di negara kita. Lalu ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita kirim perempuan paling cantik, suruh goda Muhammad? Apa kata ketua sidang? Mohon maaf, Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan cantik hijau matanya. Kalau begitu diapain? Ya sudahlah, bunuh. Kapan? Tidak usah lama-lama, sebentar malam. Setuju? Setuju. Rapat dinyatakan rahasia, tidak boleh ada yang bocorkan. Siapa yang bocorkan, kita pancung. Setuju? Ketuk palu. Pulang peserta rapat. Ternyata ada peserta rapat, dia cerita ke istrinya. Bu, apa? Rahasia. Jangan ngomong apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh, tapi jangan ngomong. Kau yang saya kasih tahu. Aman Pak, rahasia terjamin. Beberapa saat kemudian ini ibu pergi pasar, ketemu temannya sama-sama ibu-ibu. Apa? Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad sebentar malam mau dibunuh. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Siap, tidak akan bocor. Yuan sudah dikasih tahu, dia pergi tetangganya. Rahasia, jangan ngomong-ngomong. Hanya kau sih kasih tahu. Akhirnya awalnya jangan ngomong-ngomong, satu Mekah yang tahu. Gara-gara apa? Ember bocor ibu-ibu. Ternyata dari dulu Pak, perempuan tidak boleh dikasih tahu rahasia negara. Kenapa? Pasti bocor. Maka Bapak Gubernur, Wali Kota kalau mau bikin SK pengangkatan, jangan kasih tahu istri, biasa bocor. Akhirnya tersiar. Ternyata Nabi juga tahu. Dari siapa? Jibril. Muhammad, hati-hati. Sebentar malam akan ada penyerangan. Maka rumah Nabi dikepung. Dalam hadis dijelaskan, begitu rapatnya pengepungan rumah Nabi, kucing pun kalau lewat pasti
pasti nampak. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, perintahkan Muhammad untuk membaca ayat ini. Ada yang tahu ayat apa? Ada? Surah apa? Surah apa? Yasin ayat 9. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim fa'aghsaynahum fahum. Seolah-olah Allah katakan depan mereka, belakang mereka, samping kiri kanan mereka ada dinding sehingga Nabi lewat tidak ada yang bisa melihatnya. Seolah-olah matanya ini semua kafir-kafir Quraisy hipnotis, tidak ada yang lihat. Inilah ayat yang dia baca mahasiswa saya kalau ada rahasia polisi lalu lintas. Begitu ada sweeping, wih, rahasia. Dia singgah, dia baca itu ayat. Bismillah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsaynahum fahum la yubsirun. Bismillah. Lewat, ditilang. Ternyata ini polisi, hafal juga ini ayat. Dia datang ke saya, Ustaz ini bohong-bohong. Kenapa kau tuduh bohong? Saya baca itu ayat Ustaz, terus saya ditilang. Kenapa bisa? Saya dah pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang beleng-beleng. Pasti kau dilihat polisi, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dipakai bapak-bapak yang suka pulang malam, berharap tidak didapat sama istrinya. Begitu masuk langsung ditempel, pak. Sampailah Nabi keluar, dikejar. Nabi sembunyi di gua Sur. Didapat pak, Abu Jahal dapat gua Sur itu. Bapak ibu kalau pernah lihat gua Sur, itu kalau orang ngintip pasti kelihatan orang di dalam sembunyi. Lalu apa yang terjadi? Allah turunkan pertolongan. Abu Bakar sudah cemas, Muhammad mati sudah kita. Kata Nabi, tenang mas bro, jangan panik, biasa. La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Akhirnya Allah turunkan pertolongan. Apa yang Allah turunkan? Bukan pasukan ababil, bukan pasukan malaikat, tapi apa yang Allah turunkan? Laba-laba. Ibu tahu laba-laba? Bahasa Acehnya laba-laba spider. Wah ini spider, laba-laba bikin sarang di mulut gua. Sarang laba-laba. Bapak ibu pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Rapuh. Sarang laba-laba simpan di atasnya ballpoint saja pasti koyak, robek itu sarang laba-laba. Apa yang terjadi? Sarang laba-laba yang rapuh bisa mengalahkan pasukan khususnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal? Tidak mungkin ada manusia di dalam. Kalau ada Muhammad pasti koyak ini sarang laba-laba. Ngintip lagi Abu Jahal, terbang burung merpati, lalu berkata, tidak mungkin ada Muhammad, tidak mungkin. Kenapa? Kalau ada manusia dalam pasti ini tidak mengeram, ini burung di dalam. Pergi mereka. Alhamdulillah, Nabi selamat, sejahtera sampai ke Madinah. Hikmah kedua dari Maulid ini, saudaraku, tidak ada satupun manusia yang tidak ada masalahnya di dunia ini. Nabi punya masalah. Apa masalah kita? Ibu-ibu coba lihat. Ada di sini yang tidak ada masalah? Ada? Semua muka-muka penuh masalah. Coba lihat. Apa masalah anak mahasiswa dulu? Mau lulus. Sudah lulus selesai masalahnya? Tidak, mendaftar pegawai negeri sekarang. Sudah daftar selesai masalahnya? Mau lulus. Sudah lulus selesai masalahnya? Jadi pegawai negeri. Selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Belum, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi wali kota. Sudah wali kota selesai masalahnya? Belum, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya? Belum, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Nih, Ustadz, ada masalahnya? Banyak masalahnya. Apa masalahnya? Ditipu jamaah. Berapa kilo dari bandara?
Dekat aja Ustaz. Dari bandara naik speedboat kita Ustaz. Paling lama 2 jam. Sampailah saya. Begitu naik perahu, ini bukan speedboat, ini katinting. Takut. Sudah mulai ditipu saya. Sudah 3 jam, belum sampai-sampai. 3 jam lebih, belum sampai. Pak Haji, Bapak bilang cuma 2 jam. Ini sudah hampir 4 jam, belum sampai-sampai. Ustaz, sebenarnya ini 9 jam. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, pasti Ustaz tidak mau datang. Ustaz. Kadang-kala kita lagi makan, orang datang, selfie dulu Ustaz. Lagi enak kita makan, datang selfie Ustaz. Semua punya masalah. Ayo, Bapak polisi, banyak masalahnya. Apa masalahnya polisi? Tidak pernah benar. Coba lihat, di rumah dimaki-maki sama istri. Memang, di warung kopi, orang datang baik-baik, semua orang nyiir. Mau dibayarkan. Sampai di kantor dimaki sama komandan. Siap salam Pak, siap salam. Orang siap salam. Sampai di rumah dimaki-maki lah. Kenapa tidak lawan? Bodohin. Apa mau dilawan? Dia Kapolda. Semua punya masalah. Tentara ada masalah. Gubernur PLT ada masalah. Wali kota ada masalah. Anggota DPR paling banyak masalahnya. Maka ketika ada masalah, Nabi mengajarkan ayat Quran. Man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah yang selesaikan masalahnya. Apakah orang yang bertakwa tidak ada masalahnya? Tidak mungkin, semua punya masalah. Lalu apa bedanya? Kalau orang yang bertakwa ada masalahnya, bukan dia yang selesaikan masalahnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku pegawai negeri, tidak usah kau cari muka sama wali kota untuk dapat jabatan. Capek cari muka sama wali kota. Siapa? Ada juga itu pegawai kalau ketemu wali kotanya kayak tidak punya harga dirinya. Iya Pak. Siapa? Bel. Wali kota senang sama kamu, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan urusan. Ayo, maka yang baik kalian kerja saja dengan baik, tawakal ilallah. Bapak-bapak polisi, tidak usah cari muka sama Kapolresmu. Capek. Datang Kapolres baru cari muka lagi. Datang lagi cari muka lagi. Capek cari muka. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada manusia, tangannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cari muka ketika hidup di dunia. Ini di kantor wali kota dan gubernur yang banyak. Biasa yang banyak begini kontraktor, cari-cari muka. Pak Wali, Pak Gubernur, percayalah Pak, Bapak yang mengelilingi Bapak tidak semua niatnya baik. Percaya itu. Ini gaspol atau rem-rem? Hah? Betul? Pak, jangan terlalu percaya sama kontraktor. Bapak baik, tapi biasa kontraktor yang rusak otak kita. Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Hah? Jadi SMS-an lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bos, bagaimana kabarmu di situ? Nggak nanya, disiksa terus kita, dibelender terus. Kamu di surga bagaimana? Masya Allah, nyaman betul di surga. 1 laki-laki, 7 bidadari. Bayangkan Pak, 7 bidadari. Jadi bapak-bapak yang berani poligami, tenang, Allah sediakan 7. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Seperti istri kita, 1 kali 1 bulan datang bulan, matikan sinyal. 7 Pak, 7. Pak polisi 7. Kadang aja Pak 7 Pak. Saya pernah selesai ceramah Pak Gub di Sulawesi, tiba-tiba ada ibu datang, Ustaz, betulkah itu 7 bidadari? Iya. Jadi suamiku juga nanti 7. Itu 7. Kalau dia masuk surga, lalu dia bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa? Ibu berdoa, ya Allah, tidak perlu berikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya sini kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Ini perempuan terlalu kepo. Biar di akhirat masih mau kepo juga, pret. Lalu
Kata penghuni neraka, Mas Bro, bolehkah kami jalan-jalan ke surga? Boleh, di sini aja. Bagaimana caranya? Gampang, kata penghuni neraka, kan kreatif Pak. Kami bikin jembatan dari surga, neraka, kamu juga dari surga. Oke, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Dalam proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Jembatan dari neraka selesai 50% di hari kedua. Hari ketiga tuntas efisien. Ini dari surga mulai proyek. Teriaklah dari neraka, Mas Bro, kami sudah sampai di tengah ini. Kenapa kau belum mulai proyekmu? Apa kata dari neraka, dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma imam, tidak tahu dia hitung kalkulator. Langsung di Makassar ada anggota DPR ketawa, dia bilang aman dong anggota DPR. Bapak pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Langsung saya bilang, pernah dengar cerita anggota DPR di akhirat? Oh, langsung dia diam. Jadi anggota DPR ini Pak, ada penghafal Quran masuk surga. Begitu masuk surga dia, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara aku banyak ditangkap gara-gara korupsi. Dia pergilah protes sama penjaga surga. Hei malaikat, kenapa banyak penghuninya ini anggota dewan? Dan di negara saya banyak korupsi ditangkap OTT. Kata penjaga surga, gak usah ribut, ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang aslinya. Bukan anggota dewan di Aceh, bukan. Lu di sana di dalam negaranya orang. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada masalah bapak ibu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ibu ada penyakit, ada utang, ada hajat. Saudara-saudaraku yang hari ini ikut CPNS, ujian CPNS, kalian sudah berusaha belajar dengan baik, ikut latihan, ternyata tidak lulus. Tawakkal ilallah. Baik sangkalah kepada Allah, jangan buruk sangka. Selalu saya contohkan, tamat SMA saya daftar akabri. Oh jadi akabri penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? CPR. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi, sekarang dia reserse pakai baret putih di Sulawesi Barat, 1 bunga. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih, dia pakai baret merah, reserse. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai kalian semua. Allah kasih yang terbaik. Saudaraku PNS, tidak usah kau cari muka, berbuat baik kau saja. Laksanakan tugasmu sesuai dengan tupoksi. Laksanakan dengan sebaik-baiknya, biar Allah yang jaga dan urus jabatan. 1. Yang kedua, untuk dekat dengan Allah tidak ada pilihan lain, perbaiki sholat. Sholat. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Gubernur. Saya datang ke Aceh. Pak Gubernur, saya ada di Banda Aceh. Saya mau keliling-keliling ini lihat peninggalan tsunami. Tapi saya tidak punya mobil Pak Gub. Boleh pinjam mobil? Pak Gubernur jawab, Masya Allah Ustadz, saya lagi di Jakarta. Tapi tidak usah ribut Ustadz, tidak usah cemas, gampang Ustadz. Saya telepon ajudan. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan siapa? Itu ada Ustadz Dasar di bandara. Kau jemput, bawa mobil paling baik, penuhkan tangkinya, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. 30 menit kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ajudan dari Gubernur. Ini mobil, ini uang belanja, silakan dinikmati. Selesai masalah saya di Aceh. Kenapa? Saya akrab sama penguasa di Aceh. Pak Gubernur. Ada juga dari Sulawesi, tidak pernah kenal Gubernur, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar namanya. Tiba-tiba nelpon Gubernur. Tapi Pak Gubernur, saya ada di bandara, pinjam dulu mobilnya. Siapa di telepon Gubernur? Siapa? Ajudan. Bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap dia. Kenapa? Tidak kenal, tiba-tiba punya mobil, pasti penipu. Begitu juga kita. Tidak pernah sholat. Sholat pun cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hati khotbah dia tidur. Pas dia bangun, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur dong. Tiba-tiba dia sakit. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Saya sudah capek sakit ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, maka cabut nyawanya. Demikian juga
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kecil buat Allah beri. Percaya Pak. Saya tadi duduk-duduk ketika gubernur menyebut nama saya dan wali kota menyebut nama saya yang panjang sekali gelarnya. Rasanya tidak masuk akal. Demi Allah Pak, saya asli orang kampung. Saya sekolah jalan kaki. Selesai saya sekolah saya pergi ke sawah 7 km. Karena saya takut rusak itu saya punya sepatu. Saya sekolah jalan kaki. Selesai saya sekolah saya pergi ke sawah 7 km. Karena saya takut rusak itu saya punya sepatu. Sepatu saya ikat Pak talinya, lalu saya gantung di leher saya. Karena kalau saya pakai jalan kaki cepat rusak sepatu. Saya pulang dari sawah selesai maghrib, jalan kaki lagi jam 9 baru sampai di rumah. Ketika saya bayangkan tadi, tidak mungkin saya bisa berdiri di depan Presiden dan Kapolri ceramah. Saya tidak bisa bayangkan. Zaman saya SD, saya lihat itu ketika kita bicara soal Aceh, kan di kalender itu ditampilkan daerah-daerah. Zaman saya kecil dulu, Aceh ketika ditampilkan provinsi Aceh, apa yang tampak? Masjid Baitur Rahman. Tidak bisa saya bayangkan saya bisa ceramah di depan Masjid Baitur Rahman. Tapi buat Allah kecil semua itu. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Perbaiki sholat. Insya Allah. Ibu-ibu ada masalah, jangan galau, jangan update status. Sujud di hadapan Allah, ngadu kepada Allah. Setelah itu lengkapi dengan sedekah. Ya Allah, saya tidak mungkin bisa pelihara suami saya 24 jam. Engkau yang maha memelihara ya Allah. Pelihara suamiku, jangan tergoda dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Saya sedekah, tolak bala. Mudah-mudahan suami saya terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Jangan update status. Tak kusangka kau begitu. Di mana Dika? Kesepian banget. Doa ibu dalam tahajud. Boleh ibu pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Aceh, tidak harus bahasa Arab. Kalau ibu berdoa pakai bahasa Arab, bingung mereka. Apa maksudnya ibu? Lady aku. Maka mereka ibu, apa kok itu dalam hatimu suamimu terpelihara, tapi doa yang kubaca doa minta hujan. Bingung kan mereka. Silakan bangun tengah malam. Bapak-bapak ada masalah dengan istri, jangan update status, minta kepada Allah. Bangun sholat hajat. Ya Allah, saya sudah capek dengan istri saya ya Allah. Marah-marah aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang marah dikabulkan doanya ini. Ayo saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, perbaiki sholat. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat ketika haid. Paling banyak tidak sholat ketika ada pesta seperti ini. Mukanya dempul, coklat, biru, abu-abu, krem, kuning, biru. Tidak sholat. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita di sini semua punya cita-cita. Kita di sini semua punya tanggung jawab yang harus diwujudkan. Pak Gubernur ingin mewujudkan cita-citanya. Pak Wali Kota ingin mewujudkan cita-citanya. Maka belajar dari Nabi. Nabi siapa sangka dan tidak masuk akal sama sekali. Sebelum Nabi dihadirkan, orang Makkah Madinah 4 Tuhannya Pak. Lata, Manat, Uzza, Hubal, 4 Tuhan mereka. Datang Nabi mengatakan, Kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu, dan anehnya lagi, satu tidak nampak. Bingung orang Arab waktu itu. Bagaimana ini Muhammad? 4 saja Tuhan kita masih susah, apalagi tidak ada Tuhan satu aja dan dilihat pula. Apa nak gila kau Muhammad? Tidak masuk di akal waktu itu. Tapi buktinya ternyata Nabi berhasil mengangkat martabat orang Arab. Akhirnya apa? Yang tadinya Tuhannya 4, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Zaman itu orang-orang Arab hamar, tua, tidak cuma diminum, dimandi Pak. Zaman itu wanita dihina, wanita dikatakan aib, wanita hanya melahirkan untuk melahirkan, wanita bahkan kalau lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu Nabi datang mengatakan tiangnya negara adalah wanita. Dan masuk akal, mana bisa?
Zaman itu Arab malas mandi. Kenapa? Padang pasir susah air. Datang Nabi mengatakan, selesai kau berhubungan badan, mandi junub. Zaman Arab Pak sehari bisa kali 4 kali Pak 1 hari. Datang Nabi selesai begitu, kau mandi junub. Orang Arab berkata, bagaimana ini ajarannya Muhammad? Susah air kau suruh kita mandi 4 kali 1 hari. Tapi berhasil diterapkan. Apa rahasianya? Rasulullah berdakwah bukan melalui lisan, tapi akhlak. Rasulullah menyampaikan perubahan bukan lebih banyak tutur kata, tapi apa? Memberi contoh. Maka bupati, gubernur, kepala dinas, sekda, pak kapolres, pak kapolsek, tentara, polisi mau berhasil menjalankan visi misimu. Contoh akhlak yang baik. Dan para pejabat penyakitnya satu yang paling parah. Apa? Sombong. Jangan sombong karena gubernur 5 tahun saja Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Wali Kota, jangan sombong. Sebentar saja. Anggota DPR, jangan sombong. 5 tahun, Bapak jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak terpilih, wassalam. Anggota DPR, gubernur, tentara, polisi, kapolres, dandim, kapolda tidak boleh sombong, apalagi satpol pp, dan pegawai honor, PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun TTP tetap tidak pegawai. Jangan sombong. Istri gubernur, istri wali kota, jangan sombong, sekejap saja itu. Kalau pejabat rendah hati, maka rakyat akan mencintainya. Tapi kalau pejabat sombong, barangkali mereka taat di depan kita, tapi begitu lewat dia doakan kita tabrakan mobil sial. Rasulullah berhasil dalam dakwah karena menghilangkan rasa sombong. Apa sebab datangnya sombong? Kata Nabi, 1, bertambahnya ilmu. Ini ustadz bisa masuk di dalam. Jangan sombong gara-gara ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada orang banyak sekali gelarnya. Kalah gelar saya Pak. Guru besar, profesor. Begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau tidak pernah cium lagi. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa sih cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium Pak. Jangan juga modus. Kemantan sudah dengar begini, besok dia masuk kamar pembantu, didapat sama nanya, kukira mamamu nah. Yang kedua, bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong Pak, jabatan hanya titipan. Oke lah Bapak tentara polisi pangkat AKBP, Letnan Kolonel, naik, terbatas. Apa batasnya? Pensiun. Pensiun, keluar Pak, serahkan lagi tongkat komando. 3, bertambahnya harta. Jangan sombong karena harta. Allah marah, belajar dari tsunami. Kaya, mewah rumahnya, banyak usahanya, sekejap saja hancur, tidak sampai 10 menit habis. Kalau Allah marah. Kenapa kita kena musibah corona? Saya tidak melihat dari tinjauan medis, saya melihat ilmu Quran. Sebabnya kesombongan. Saya tidak khilaf. Presiden Cina pernah mengatakan, Cina negara kuat, bagaimanapun serangan kami akan tetap eksis, tidak akan goyang ekonomi kami. Tidak sampai 1 bulan berat kena penyakit. Shanghai, kota yang paling ramai manusianya tiap hari, sekarang sepi. Sudah lebih 5.000 triliun kerugian Cina gara-gara ini yang baru 2 minggu. Jangan sombong. Allah marah, jangan sombong. Penyakit sombong merusak manusia. Maka kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Hanya Allah yang wajib sombong. Kenapa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong hanya milik Allah. Dan yang keempat, penyebab datangnya kesombongan itu adalah bertambahnya ibadah. Yang tadinya adalah sholat, tiba-tiba hitam jidatnya, jangan sombong. Ada juga itu Pak, kalau sudah hitam jidatnya kayaknya orang sampingnya masuk sholat, kayak dia aja punya surga di dalam.
mengganggu kita sholat, mulai takbir kayak dia gigit kita punya diri. Kan bos, ada tuh kayak begitu kok. Kayak dia baca yang di telinga kita. Kaki kita pun diganggu-ganggunya. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan. Pak Wali Kota tadi menyampaikan bahwa kami tidak punya pohon sawit, kami tidak punya tambang, kami tidak punya apa-apa. Ketahuilah, ada Allah kasih nikmat bagi Aceh. Apa? Daerah istimewa. Istimewanya apa Ustaz? Menegakkan syariat Islam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hanya provinsi Aceh yang ada dinas syariat Islam. Ini nikmat. Tidak ada artinya kelapa sawit kalau kalian tidak melaksanakan syariat. Lihat, belajar dari Saudi. Saudi tidak punya sawah, Saudi tidak punya tambak ikan. Tapi apa karena kita dengar krisis pangan? Tidak pernah. Di Indonesia tunjukkan kabupaten yang tidak ada sawahnya, tapi kita sampai detik ini masih sering impor beras. Apa rahasianya? Syariat Islam. Kalau Aceh ingin berjaya, tegaklah dengan syariat Islam. Seperti kita punya misi kota Aceh ini adalah mewujudkan gemilang dengan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam. Allah janjikan, ini bukan janji kampanye, ini bukan janji pilkada, ini bukan janji pilcaleg. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Saya turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Itu jadi Allah. Jadi resepnya, Bapak Wali Kota tidak usah cemas tidak ada sawit, tidak usah cemas dengan tidak ada tambang, tidak usah cemas dengan tidak ada kopi. Yakinlah, tegakkan syariat Islam. Allah yang urus rezekinya masyarakat Aceh. Yang kedua, keistimewaan Aceh dibanding dengan provinsi lain. Apa? Provinsi Aceh diberikan kesempatan dan dilindungi undang-undang untuk bikin partai politik lokal. Demokrasi yang khusus. Syukuri itu. Dengan cara apa? Laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Berdemokrasilah dengan sebaik-baiknya. Jangan gara-gara pilgub, pilkada, pilkades, pilcaleg, lalu kita bermusuh-musuhan. Jangan gara-gara nanti pilgub bermusuh-musuhan. Jangan. Bermusuh-musuhan tidak dicintai Allah. Demokrasi adalah pesta. Pesta bersenang-senang. Tidak ada orang ketika mau datang pesta cemas. Begitu kita dengar kata pesta, yang ada di otak kita senang-senang. Tidak ada pesta pengantin. Tidak ada orang mau pesta pengantin cemas. Kecuali yang ada selingkuhannya dari bawah istrinya. Cemas dia. Ketemu, mati kita. Nah, itu apa saudara-saudara sekalian? Yang berikutnya. Itu apa saudara-saudara sekalian? Kalau Pak Wali Kota tadi dengan alhamdulillah mengatakan di Aceh ini banyak kopi, bahkan kopi terbaik di dunia ada di Aceh. Orang Sulawesi juga punya kopi Pak, namanya kopi Toraja. Kita orang Sulawesi dengan orang Aceh sama-sama pecinta kopi. Cuma bedanya orang Aceh takut sama istrinya. Kalau orang Sulawesi bagaimana Ustaz? Istrinya lebih berani. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Maulid adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Tidak ada gunanya semua ini kalau kita kembali tidak melaksanakan apa yang kita peroleh pada hari ini. Bersyukur kepada Allah dengan cara mencintai Rasulullah. Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, minimal kita mulai mengamalkan bagaimana Rasulullah menjadi teladan buat kita. Mulai dari cara kita tidur, cara kita makan, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun.
lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Wali Kota yang mengundang saya datang ke tempat ini. Saya mendapat berita dari stafnya Bapak, Pak Wali Kota hampir tiap saat nonton ceramah. Alhamdulillah, 4 malam yang lalu ada anak muda Tionghoa masuk Islam, Pak. Namanya Andreas. Gara-gara sering nonton ceramah saya, dapat hidayah dan tertarik belajar Islam. Sebelumnya anak muda 19 tahun dari Toraja, Sulawesi Selatan, juga masuk Islam gara-gara sering nonton ceramah saya. Maka saya kalau ceramah lebih banyak buat orang gembira. Kalau dia tidak amalkan apa yang saya sampaikan, paling tidak saya dapat pahala dengan membuat orang senang. Bayangkan kalau di kantor kita sudah capek, bingung, stres, di jalan kita kena macet dan terik matahari, di rumah kita dimaki-maki sama istri, maka kita datanglah ke masjid dengan harapan dapat pencerahan. Ternyata sampai di masjid neraka juga terus diceramah, dibakar, dibatin, ditusuk pantatmu. Gimana kata anak muda, nggak usah ke masjid, bikin takut-takut aja di masjid. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Nun wal kalam misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa. Bapak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dan keutamaan yang kita ikhlaskan untuk para pemimpin kita, baik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Mudah-mudahan para pejabat-pejabat kita diberi hidayah oleh Allah untuk memimpin kita, membawa masyarakat Aceh menjadi lebih baik, lebih religius dan makmur, sejahtera. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Udah mak gede ya juga ada kok pasang. Ya, Segalan Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika telah menghadap kepadamu, menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau yang memberi hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah dan petunjuk kepada pejabat-pejabat kami, kepada pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk memberantas kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi hidayah, berikan hidayah dan pertolongan kepada kami, berikan petunjuk-Mu kepada kami. Jadikanlah amal kebaikan acara ini ya Allah. Jadikanlah langkah-langkah kami menjadi amal kebaikan kami kepadamu ya Allah. Langkah-langkah kami wujud kecintaan kami kepada Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, hanya Engkau lah tempat kami memohon, dan hanya Engkau pula lah tempat kami memohon bantuan dan pertolongan. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya. Ampuni kami ya Allah. Dan yang lebih penting, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk membalas segala kebaikan orang tua kami, untuk memuliakan sisa hidup orang tua kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah menghina orang tuanya, mempermalukan keluarganya, dan tidak sempat mohon ampun kepadanya karena telah berada di alam kuburnya. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni kebodohan kami. Jangan Engkau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, terima amal ibadahnya,
lipat gandakan segala kebaikannya, dan jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika Bapak Ibu masih mau mendengar ceramah saya, silakan nonton Tabligh Akbar Dami Indonesia ke TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 12.30 setengah 1 siang sampai selesai. Cuma agak lama, 1 kali 1 minggu muncul. Tapi ada yang setiap saat boleh nonton. Gimana caranya Ustaz? Ambil HP, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya, Das'ad Latif. Keluarlah ceramah saya ribuan. Setelah itu jangan lupa kasih tanda begini, like and share ya. Kasih gini Pak, jangan gini. Kalau dikasih gini dicari kau penyakit pencabut nyawa. Ceramah dikasih yus ya. Cuma cepat habis kota, 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan Chelsea ceramah singkat 1 menit. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram, Das'ad Latif 1212. Das'ad Latif 1212. Sudah saya follow Ustaz, tidak mau bergerak. Masalahmu berarti kau tidak punya kuota. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yusrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.